Kembali lagi bersama channel Bicara Scene. Kali ini kita akan menyaksikan film Paranormal Activity 2. Kisah dimulai dengan keluarga Ray yang baru saja dikaruniai bayi laki-laki bernama Hunter. Christy, ibu dari Hunter, dan Daniel, sang ayah, tampak bahagia menyambut buah hati pertama mereka. Putri tiri Christy, Alia, juga begitu senang dengan kehadiran adik kecilnya. Untuk mengabadikan momen berharga, mereka merekam banyak video keluarga. Tak lama kemudian, rumah mereka tiba-tiba berantakan seolah dimasuki maling. Anehnya, tidak ada barang yang hilang, hanya kondisi kacau seperti ada sesuatu yang sengaja membuat kerusakan. Setelah kejadian itu, Daniel memasang kamera CCTV di beberapa sudut rumah. Awalnya, semua terlihat biasa saja. Rekaman hanya menampilkan aktivitas harian keluarga. Christy merawat Hunter, Daniel bekerja, Alia bermain dengan anjing mereka, Abby. Namun seiring berjalannya waktu, rekaman CCTV mulai memperlihatkan hal-hal aneh. Pintu yang bergerak sendiri, suara samar, dan suasana malam yang perlahan terasa lebih mencekam. Dari sinilah ketenangan keluarga Ray mulai terusik. Keesokan harinya kita diperlihatkan ada sosok Katie dan Micha. Tentu ini berlatar 2 bulan sebelum kematian Micha. Katie sama Christy itu adalah adik kakak. Christy berbincang kepada Katie bahwa ia merasakan sesuatu seperti kejadian waktu masa kecil mereka. Di sore harinya, di saat Christy sedang menggendong anaknya, di kamar Hunter, di sanalah tanda awal dari serangkaian gangguan dimulai. Diperlihatkan mainan bayi itu tiba-tiba berputar, padahal tidak ada angin di sana. Malam harinya suasana malam yang dingin. Hunter terbangun, tangannya bergerak seolah ajakan untuk masuk, tapi di jendela itu tidak ada apa-apa. Keesokan harinya, Christy memperlihatkan foto Katie waktu kecil, foto yang sama waktu Micha menemukannya di atas atap dengan foto yang sudah terbakar. Di malam keempat, suasana semakin mencekam. CCTV di kamar Hunter menangkap sesuatu. Kita diperlihatkan ada sesosok misterius terlihat di cermin. Ada bayangan di luar jendela sedang mengawasi Hunter. Apakah Hunter target dari makhluk itu? Malam berikutnya kita membahas pengasuh Hunter, yaitu Martin. Martin adalah orang yang bisa merasakan keberadaan makhluk itu. Di malam hari ia merasakan kehadiran makhluk itu, dan makhluk itu pun menyadari bahwa Martin bisa merasakan kehadirannya. Teror pun dimulai dengan lampu yang tiba-tiba menyala dan ada suara benturan keras. Sang Hunter pun menangis. Martina berlari menemukan Hunter menangis dan anjing yang menggonggong ke arah toilet. Martin pun bergegas membakar kertas dan membaca mantra untuk mengusir makhluk itu. Ia menyebar ke semua ruangan. Daniel beserta Christy pulang mendapati Martin membakar kertas yang menurut Daniel itu berbahaya bagi Hunter. Daniel marah, tidak percaya kepada Martin. Menurutnya itu adalah tindakan bodoh yang mencelakai Hunter. Keesokan harinya Daniel pun memecat Martine. Martine menjelaskan bahwa ada sosok makhluk yang mencoba mengincar Hunter. Ia pun memperingati Daniel untuk mempercayainya, tapi sayang Daniel tidak percaya, seolah itu hanyalah omong kosong. Pagi harinya Christy merekam Hunter. Hunter melihat ke atas dan sekitarnya seolah ada sesuatu di sana. Hunter pun merengek ketakutan. Malam harinya tepat jam 2:45 malam Hunter terbangun menangis. Christy datang menenangkannya. Terdengar ada suara di balik jendela. Ia pun mengeceknya, tapi tidak ada apapun di sana. Kemudian suara itu datang kembali. Christy lalu mengecek lagi. Tiba-tiba pintu kamar terbuka sendiri. Suasana makin mencekam, terdengar gaduh di luar jendela. Keesokan harinya Daniel mendapatkan mayat burung, yang menurutnya burung itu mati menabrak jendela. Lagi-lagi Hunter diganggu makhluk itu. Kali ini di saat Hunter mau masuk lemari, tiba-tiba Hunter menangis. Christy menyimpan perekam suara ia mengejar Hunter. Dan terdengar suara bisikan bahwa makhluk itu benar-benar ada. Di malam ke-10 saat Christy menidurkan Hunter, tiba-tiba terdengar suara panci terjatuh. Ia pun mengeceknya. Makhluk itu mulai menunjukkan keberadaannya, membuat suasana malam menjadi sangat mencekam. Christy menjelaskan kepada Daniel tentang kejadian yang menimpanya, tapi Daniel tidak percaya. Christy menunjukkan rekaman di mana alat pembersih kolam naik sendirinya. Daniel pun terheran-heran. Malam harinya pukul 3:14, Hunter dan anjingnya menatap ke arah jendela seolah ada sesuatu di sana. Daniel dan Christy pergi meninggalkan Hunter sama Alia berdua di rumah. Malam harinya pacar Alia datang ke rumah. Mereka tampak bermain papan Ouija. Makhluk itu pun merespon, tapi mereka berdua menganggap itu hanya candaan.
Di saat Aliyah tertidur di sofa, terlihat sosok bayangan datang mendekat menghampiri. Makhluk itu meneror Aliyah sebagai bukti bahwa ia tidak main-main. Di saat Aliyah pergi menuju kamar Hunter, pintu terbuka. Ada suara keras dari luar. Ia mengeceknya, tapi tidak ada siapa-siapa. Tiba-tiba pintu terkunci. Di sisi lain terlihat Hunter yang sedang tertidur. Tampak ditarik diangkat oleh makhluk itu. Seolah ingin membawa Hunter. Hunter menangis ketakutan. Tapi anehnya Hunter tiba-tiba berhasil keluar dari kamar tidurnya dan terlihat ada di lantai berjalan dan kembali ke tempat tidur. Christy dan Daniel pun pulang. Christy mengecek kamar Hunter dan Daniel mencari Aliyah. Aliyah berteriak kepada Daniel bahwa ada seseorang yang mengunci dia dari dalam. Daniel tidak mempercayainya. Aliyah menjelaskan bahwa di saat ia tidur ada yang memanggil namanya. Setelah dicari tidak ada siapapun. Hanya pintu yang terbanting di belakang Aliyah dengan keras dan tiba-tiba terkunci. Aliyah menemukan sebuah website di mana di sana tertulis bahwa semua keinginan akan terwujud bila mengorbankan anak laki-laki. Itu adalah perjanjian manusia dengan setan. Aliyah penasaran mulai memeriksa rekaman CCTV. Dari situlah terlihat pintunya terbuka, menutup sendiri. Aliyah mulai menyadarinya bahwa mereka sedang berurusan dengan makhluk tak kasat mata. Tetapi Daniel tetap menganggap semua itu hanya kebetulan. Ia percaya rumah itu aman. Di malam hari, gangguan terasa lebih nyata. Aliyah terbangun merasakan sesuatu. Ia dikagetkan dengan suara benturan serta mainan yang berjalan dengan sendirinya. Keesokan harinya, Christy dan Aliyah mulai mengecek rekaman. Mereka sangat terkejut. Aliyah berkata yang dikatakan Martini itu sangatlah benar. Christy berbincang dengan Katie. Dia punya firasat bahwa kejadian yang terjadi pada masa kecil mereka akan terulangi lagi, yaitu kembali diganggu makhluk tak kasat mata. Christy sangat gelisah terpikirkan kejadian masa lalu. Dan benar saja makhluk itu mulai mengganggu Christy. Terjadilah kejadian yang membuat Christy shock. Aliyah mencari tahu garis keturunan keluarga Christy, bahwa Hunter adalah anak laki-laki pertama dari keluarga Christy. Aliyah berspekulasi bahwa nenek buyut dari Christy membuat perjanjian dengan iblis untuk mendapatkan kekayaan. Suatu malam anjing mereka Abby seperti melihat sesuatu yang mengancam bayi tersebut. Tiba-tiba Abby diserang oleh kekuatan tak terlihat dan terluka parah. Daniel segera membawa Abby ke dokter hewan, meninggalkan Christy dan Hunter sendirian di rumah. Saat itulah Christy mengalami kejadian paling menyeramkan. Ia ditarik dan dikurung di basement oleh kekuatan misterius. Pintu terbanting keras, Christy berteriak, namun tak ada yang mendengar. Setelah beberapa lama, pintu terbuka dan Christy keluar dengan wajah muram. Sejak malam itu, sikap Christy berubah drastis. Ia sering diam, melamun, dan jauh berbeda dari biasanya. Keluarganya mulai menyadari ada sesuatu yang salah. Christy bukan lagi Christy yang dulu. Sejak peristiwa di basement, Christy berubah semakin aneh. Ia sering berdiri lama di depan kamar Hunter dengan tatapan kosong, seolah menjaga sesuatu. Christy tampak semakin dikuasai. Ia tidak hanya diam, tetapi mulai menunjukkan sikap menyeramkan. Aliyah panik dan berusaha meyakinkan ayahnya untuk bertindak. Daniel sadar bahwa apa yang dikatakan Martin itu memang benar. Suasana semakin tegang, terutama karena Hunter terus menjadi target. Melihat situasi makin memburuk, Daniel memanggil kembali Martine untuk membantunya. Martine memperingatkan bahwa Christy sudah kerasukan. Namun dia menyarankan agar ritual pengusiran tidak dilakukan karena risikonya sangat besar dan bisa membahayakan Hunter. Ia menjelaskan roh itu mengincar darah keturunan anak laki-laki pertama dan satu-satunya cara aman adalah memindahkan roh itu ke anggota keluarga lain. Daniel awalnya tidak percaya, tapi ketika menyaksikan sendiri Christy kerasukan dengan suara mengerikan dan gerakan tak wajar, ia akhirnya sadar betapa berbahayanya kondisi itu. Namun Daniel dihadapkan pada pilihan sulit, apakah ia harus membiarkan Christy menderita atau memindahkannya ke tubuh Katie. Akhirnya Daniel memutuskan untuk mencoba ritual pemindahan. Ia memilih memindahkannya kepada Katie. Menurut Martin, roh bisa dipindahkan ke orang terdekat lewat simbol atau benda yang terhubung. Malam itu ritual siap dilakukan.
Christy menyerang dan lampu rumah padam. Ketegangan pun terjadi. Malam yang mencekam. Terjadi sesuatu yang aneh di rumah. Christy dan Hunter menghilang dan pintu ke ruang bawah tanah terbuka. Daniel memberanikan diri dan menemukan mereka berdua sambil memegangi jimat untuk membuat roh jahat itu pingsan. Christy melawan keras, berteriak, dan tubuhnya diguncang oleh kekuatan tak terlihat. Daniel berusaha menahan. Setelah beberapa saat, Christy jatuh pingsan. Lampu rumah kembali menyala, Christy pun tertidur kembali dan Daniel bersiap untuk memindahkan roh jahat itu kepada Katie. Daniel pun akhirnya memindahkan roh jahat itu kepada Katie. Semua terlihat normal. Christy kembali seperti semula apapun yang terjadi. Mereka merasa lega, seolah semua berakhir. Namun tanpa mereka sadari, roh itu tidak benar-benar hilang, melainkan telah berpindah kepada Katie. Untuk beberapa saat, keluarga Daniel kembali tenang. Inilah momen yang menghubungkan langsung ke film pertama. Katie mulai menunjukkan tanda-tanda kerasukan, sementara Mika tidak menyadari bahaya. Pada suatu malam, tragedi berdarah terjadi. Katie membunuh Mika. Peristiwa ini terjadi akibat ritual pemindahan roh dari Christy ke Katie. Kisah keluarga Daniel adalah awal dari rangkaian peristiwa mengerikan yang menimpa Katie. Namun cerita tidak berhenti di sana, karena Katie yang sudah dikuasai kini kembali ke rumah Christy dan Daniel. Sehari setelah kejadian dengan Mika, Katie yang sudah sepenuhnya kerasukan mendatangi rumah Christy. Kamera merekam saat Katie masuk dengan wajah kosong. Daniel sedang santai menonton TV, tiba-tiba ia diserang dengan kekuatan brutal. Dalam hitungan detik, Daniel tewas. Dengan cepat, Katie bergerak menuju kamar bayi. Wajahnya dingin, matanya kosong tanpa emosi sedikit pun. Christy berusaha menghentikannya, namun tidak mampu menandingi kekuatan gaib yang sudah menguasai kakaknya itu. Malam itu berubah menjadi tragedi yang tak bisa dihentikan. Katie menggendong Hunter dengan ekspresi menyeramkan. Ia membawa Hunter keluar rumah tanpa ada yang bisa menghentikannya. Apa yang terjadi pada Hunter setelah dibawa Katie?